Oke, di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan. Dan algoritma penjadwalan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu first come first served. Dan di sini ada proses arrival time, burst time, waiting time, turnaround time. Dan yang green chartnya ini adalah jam untuk jam datangnya. Pertama kita akan melihat proses satunya itu P1 itu datangnya jam 0 dan burst time-nya 2 jam. Kita masukkan 2 jam. Lalu dilanjutkan ke P2. P2-nya datang jam 2, burst time-nya 2 jam. Tandain. Dan selanjutnya itu P3 datangnya jam 3 karena sudah jam 3 ini masuk, sudah dipakai di proses P2, maka dia akan masuk ke antrian. Itu di sini P3. Tapi dan P2-nya sudah selesai, maka dia akan dihilangkan saja dari antrian dan langsung masuk. Kalau sudah P2-nya selesai, saja masuk kan. Udah. Jadi kita akan selanjutnya menghitung waiting time. Karena waiting time P1-nya dia dari jam 12 sampai selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. Yaitu proses P1-nya itu tadi masuk jam 12 atau jam 0 dan prosesnya 2 jam dan dia langsung selesai karena waktunya itu 0. Dan juga P2-nya jam 2 langsung diproses sampai selesai 0 juga. Dan untuk P3-nya karena dia menunggu 1 jam dulu, maka waiting time-nya itu 1. Nah, untuk menghitung turnaround time-nya itu burst time ditambah waiting time. Itu sini 2 2 2. Dan selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari waiting time sama turnaround time-nya. sama dengan sum so dibagi 3. Hasilnya ini tarik. Nah, dan hasilnya dari waiting time itu 0,33 dan turnaround-nya yaitu 2. Selanjutnya itu sorted job first non preemptive, yaitu waktu yang terkecil dia akan terlebih dahulukan. Itu proses pertama yaitu P1 datang jam 12 malam. Lanjut masukkan dia selama 3 jam prosesnya, dan setelah P1 selesai dan P2 P3 nya itu masuk dalam antrian P2 P3. Dan dalam antrian ini kita lihat waktu yang terpendek itu proses yang mana. Karena yang paling terpendek yaitu P3, kita masukkan P3. Dan kita hilangkan daftar antrian dan lanjut ke P2 selama 2 jam. Kita masukkan juga. Dan setelah itu kita akan menghitung time-nya lagi. Ini time-nya P1 dari proses sampai selesai itu berarti 0. Lanjut ke P3, dia datangnya jam 3, tapi
dia langsung diproses juga, berarti 0. Sedangkan untuk P2 dia harus menunggu dari jam 2. Dia datangnya jam 2 tapi diprosesnya jam 4. Jadi waktu tunggunya ini 2. Dan time-nya yang seperti tadi itu burst time ditambah waiting time. Ini 3, 4, 1. Dan kita akan menghitung rata-ratanya lagi. Sum dibagi 3. Ini geser dan hasil rata-rata di waiting time itu 0,67 dan turnaround time-nya 2,67. Short job first preemptive itu bisa di sela-sela dalam proses. Itu kita coba aja langsung jalankan. Pertama P1 prosesnya 5 jam. Kita masukkan selama pas P1 dalam proses, P2 itu datang dan dia di jam 2 datangnya dan prosesnya dia tuh perlunya 2 jam. Kita masukkan dan P1 nya masuk ke antrian. Dan P3 nya juga datang di jam 3. Dan kita lihat di time-nya dia perlu 1 jam. 1 jam dia termasuk sedikit. Tapi untuk P2 nya, P2 kan sudah masuk 1 jam, tinggal 1 jam lagi. Jadi kita masukkannya P2 terlebih dahulu dan P3 masuk antrian. Dan lanjut. Habis itu coba kita lihat di antrian. Waktu yang tersedikit itu siapa? Untuk untuk P1 dia sudah jalan 2 jam. Tersisa 3, berarti untuk P3 1 jam. Berarti kita masukkannya tuh P3. Kita hilangkan dari antrian. Nah, selanjutnya langsung kita proses P1 nya 3 jam. Nah, habis itu kita akan menghitung burst time-nya. Menghitung waiting time-nya. Dia masuknya itu dia datang langsung diproses itu 0. Dan waktu sampai selesainya 3 jam. Kita akan menghitung waiting time-nya. Pertama P1 dia datang jam 12, langsung diproses dan 0 dan tidak selesai. Dan dilanjutkan selama menunggu 1, 2, 3 plus 3 sama dengan 3. Selanjutnya P2 itu jam 2 langsung diproses sampai selesai 0. P3 datang jam 3, berarti prosesnya 1 jam. Nah, waktunya ini 5 sama 3 8, ini 2, ini 2. Ini hitung rata-rata ya. Dengan 3 tambah 0 sum
3 ditambah 0 tambah 1 lagi 3. Nah, hasilnya untuk rata-rata waiting time-nya 1,33 dan time around-nya 4. Selanjutnya round robin. Itu sama saja seperti FC, FS. Tapi untuk yang round robin itu dia memiliki kuantum, jadi proses dari burst time-nya akan dibatasi selama setiap burst time-nya dikasih 2 jam. Dan kita coba prosesan saja. Untuk P1 itu dia karena dibatasin kuantum, setiap prosesnya itu 2, itu langsung 2 jam, dan P2 nya juga datang di jam 2, langsung proses ini, masukkan ke P1 nya dulu dalam antrian ini. Nah, dan untuk P3 nya kan dia datang jam 3, untuk ini P2 nya diselesaikan dulu, masuk antrian P3. Dan lanjut lagi di antriannya itu siapa dulu, itu P1 kita masukkan lagi. Tapi kalau ada P3, jadi setiap anunya dia masukkan lagi, P1 nya masuk dalam antrian lagi, dan kita proses P3 nya kan, dan masukkan P1 nya lagi. Dan kita akan menghitung time-nya. Waktu masuk 0 plus 1, 2, waktu masuknya. Lanjut kita akan menghitung time-nya lagi, yaitu proses P1 nya masuknya langsung proses 0, waktu tunggunya ini plus 2 dan plus 1 untuk sampai selesai, sama dengan 3. Untuk P2 nya dia langsung selesai. P3 dia datangnya jam 3, tapi harus nunggu selama 3. Dan kita ngitung waktunya ini 5, time-nya jadi 8, ini 2, dan ini 4. Ini untuk hitung rata-ratanya lagi, yang bagian yang waiting time 3 tambah 0 tambah 3 dibagi 3, dan hasil waiting time-nya 2, yang time around-nya 4,67. Selanjutnya priority non preemptive. Priority non preemptive ini tidak bisa diganggu gugat kalau sudah di dalam proses. Dan coba kita langsung saja jalankan. Itu P1 nya 0 dan waktu prosesnya 5 jam. Langsung kita masukkan 5 jam. Tapi selama di jam 2 dan jam 3 itu ada
P2 dan P3, maka P2 dan P3 masuk antrian. Tapi untuk melanjutkannya kita lihat prioritinya dulu. Priority mana yang lebih rendah itu akan lebih dahulukan. Untuk P2 prioritinya 2, P3 prioritinya 1. Jadi kita masukkan P3 terlebih dahulu. P3 masuk, nah, hilang dari antrian. Dan setelah itu P2 masuk. Nah, kita ngitung waktu P1 yang masuknya 0 sampai selesai, timenya 0. Untuk P2 dia menunggu, datangnya jam 2, nunggu 1, 2, 3, 4. Untuk P3 dia datangnya jam 3, diprosesnya jam 5. Jadi waktu tunggunya 2. Untuk time-nya itu 5. Ini 6, 3. Dan rata-ratanya ini hasilnya rumusnya seperti sebelumnya. Dan hasilnya untuk waiting time-nya itu 2, time around-nya 4,67. Dan selanjutnya priority preemptive. Untuk yang preemptive ini bisa diganggu gugat kalau dari dalam proses yang kita coba aja langsung seperti ini. Untuk P1 datangnya jam 0 atau jam 12 langsung. Tapi ini juga P2 datang jam 2, jadi dia langsung diproses juga. Tapi untuk P1 masuk ke priority, ya masuk ke antrian. Dan selanjutnya P3 datang dan P2 nya langsung masuk ke dalam antrian. P3 nya langsung diproses. Lalu kita lihat di antrian, prioritinya siapa yang terendah lagi. Untuk P1 itu 3 dan P2 itu 2, berarti kita masukkan P2. P2 nya tinggal 1 jam lagi proses, jadi masukin 1, hilangkan dalam antrian, dan tinggal P1 langsung masukkan aja. 3, prosesnya tinggal 3, hilangkan dalam antrian. Dan kita akan menghitung time-nya. Untuk time masuknya 0, proses sampai selesainya itu menunggu selama 3 jam. 3 sama dengan 3. Untuk P2 nya itu masuknya 0 sampai selesai menunggu 1 jam. 1. Untuk P3 nya langsung diproses di 0. Untuk time-nya, time around-nya itu ini 8, 5 tambah 3, ini 3, ini 1. Kita akan menghitung rata-ratanya lagi dengan sum 3 tambah 1 tambah 0 bagi 3, dan hasilnya 1,33 dan time around-nya itu 4. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya tentang algoritma penjadwalan.